Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Baik, di sini saya akan mengerjakan paket tracer yaitu 9.3.3 HRSP Configuration Guide. Di sini kita cek dulu resultnya. Oke, kita akan konfigurasi PC A, PC B, router 1, router 3, dan switch 1, lalu switch 3. Lalu sini kita lihat, di sini ada addressing tables-nya, lalu ada objeknya yaitu tujuannya. Dalam koneksivitas paket tracer ini, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi Hot Standby Router Protocol atau HSRP untuk menyediakan perangkat gateway default redundant ke host di LAN. Nah, setelah mengkonfigurasi HSRP, kita akan menguji konfigurasi untuk memverifikasi bahwa host ini dapat menggunakan gateway default-nya redundant jika perangkat gateway ini saat ini tidak tersedia. Oke, kita akan konfigurasi router yang mengaktifkan HSRP, lalu konfigurasi router standby HSRP, lalu verifikasi pengoperasian HSRP. Lalu sini ada latar belakangnya. Ini ada instruksinya, kita lihat dulu. Oke, kita lanjut saja, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita lihat dari instruksi pertama. Kita akan lacak jalur ke server web dari PC A. Buka desktop PC A. Kita jalankan command prompt. Tracer 209.165.200.226. Kita enter. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, tracer sudah komplit. Jadi ditanya perangkat mana saja yang berada di jalur dari PC A ke server web. Gunakan tabel pengamatan untuk menentukan nama perangkat tersebut. Dari router dari router 1, router 2, dan iNet. Selanjutnya, ke langkah kedua kita lihat. Kita lacak jalur ke server web dari PC B. Oke, kita lihat ke PC B, ini kita copy aja. Nah, PC B, kita ke command prompt. Enter. Oke, tunggu sebentar. Oke, lalu ditanya perangkat mana yang berada di jalur dari PC B ke server web. Oke, jadi router 3 dan router 2, lalu iNet. Baik, langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, amati perilaku jaringan ketika R3 itu tidak tersedia. Oke, sabar. Sini select. Oke, delete. Oh, cancel. Oke, delete to bar and delete the link between router 3 dan S3 ini kita delete. Oke, sudah. Open command prompt di PCB. Jalankan perintah reset. Kita jalanin lagi.
Oke, kita tunggu. Oke, dia lagi jalan ya. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, dia jadi request timeout ya. Karena diputus jaringannya. Atau diputus kabelnya. Oke. Oke, dia request timeout. Pasti selanjutnya juga request timeout ya. Kita lihat di bagian C itu bandingkan output saat ini dengan output dari perintah langkah yang kedua tadi. Jadi apa hasilnya? Jadi perintah traceset ini tidak dapat menentukan jalur ke server web karena jalurnya itu tadi sudah dihapus lah ya, atau jalurnya itu udah rusak. Oke, ini kita tunggu dulu. Oke, dia masih tidak bisa. Sini kita sambungkan lagi. Ini ke copper strikes through. Kita klik S3 ini, lalu pilih port gigabit, Ethernet 0/2 GB. Nih. Lalu klik ke router 3 yang 0/0. Oke, sudah. Setelah kita tunggu atau enggak kita fast forward aja. Nah, ada. Jika udah hijau, kita uji koneksi. Kita uji lagi. Oke, berhasil ya. Oke, sudah berhasil lagi. Kita lihat lagi langkah selanjutnya, kita ikutin yaitu kita akan konfigurasi HSRP pada router 1. Kita konfigurasi HSRP di G0/1 di R1. Oke, kita buka R1-nya. Kita hidupkan lalu masuk ke configure terminal. Tunggu sebentar. Kita masuk ke INT G0/1 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita hidupkan standby version. Oke, standby version 2. Standby version 2. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi alamat IP dari gateway default virtual. Oke, kita masuk ke standby lagi. Standby 1 IP berapa nih? 192.168.1.254. Oke, jika sudah kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita tetapkan apa nih? Tetapkan apa? Oke, selanjutnya kita tetapkan router aktif untuk grup HSRP-nya. Oke. Enter. Standby. 1 priority 150. Enter. Oke.
maka R1 ini akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari kedua LAN ini akan menggunakan sebagai gateway defaultnya. Oke, selanjutnya kita ambil alih. Jika ingin agar router aktif kembali jalankan, oke, kita tulis standby lagi. 1 prompt. Oke. Ditanya berapakah prioritas HSRP untuk R3 ketika ditambahkan ke grup HSRP 1, yaitu 100 yang merupakan nilai defaultnya gitu. Selanjutnya langkah yang kedua kita konfigurasi pada R3. Oke, kita buka R3-nya. Enter. Kita hidupkan, masuk ke configure terminal. Masuk ke int g0/0, lalu ke sta. Maksudnya ke standby version 2 ya. Lalu standby 1 IP oke, 192.168.1.254. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan verifikasi konfigurasi HSRP. Kita coba di router 1, kita lihat untuk melihat kita verifikasi ya. Kita N-kan, lalu show standby. Oke, ini hasilnya. Kita coba cek juga di router 3-nya. Kita N-kan dulu, show standby. Oke, ini hasil konfigurasinya. Selanjutnya ditanya berdasarkan output yang ditunjukkan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Router mana yang merupakan router aktif, yaitu router 1. Selanjutnya, berapakah alamat MAC untuk tujuan IP virtual tersebut? Nah, ini dia alamatnya. Selanjutnya, berapakah alamat IP dan prioritas dari router siaga? Alamat IP-nya itu nih, ini alamat IP-nya. Dan itunya, bentar. Coba cek di router 3-nya. Nih, alamat IP-nya yang tadi, dan itunya prioritasnya 100 tadi. Lalu kita gunakan perintah show standby brief pada R1 dan R3. Kita coba show standby brief. Kita enter. Kita cek juga di router 3-nya. Show standby brief. Kita enter. Nah, ini hasilnya juga. Lalu ditanya ubah alamat gateway default apa sih? Oke, alamat mana yang harus kita gunakan? Jadi alamatnya yang harus kita gunakan yaitu ini.
Oke, kita coba ini. Kita ubah alamat gateway defaultnya. Kita ubah alamat gateway default untuk PC A, PC B, dan switch 1, switch 3. Kita buka di switch 1-nya, kita enter, kita hidupkan, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu IP default gateway yaitu yang tadi 192.168.1.254. Kita enter. Nah, lalu di switch 3-nya juga kita enter juga, kita hidupkan, lalu kita masuk ke configure terminal. Lalu ke IP default juga seperti tadi, 192.168 1.254. Oke, sudah. Selanjutnya ke PCA-nya kita buka. Kita ke IP configuration. Ini kita ubah gateway-nya jadi 254 gitu ya. Selanjutnya yang di PCB juga sama. Kita ubah juga jadi 254. Oke, sudah. Lalu di sini ditanya apa nih? Verifikasi pengaturan baru, lakukan ping dari PC A ke PC B ke apakah ping itu berhasil. Kita coba ya ping. Ini kita coba tracer lagi. Nah, ini berhasil ya. Ini kita coba ping PCB. Kita copy dulu aja. Kita coba ping. Oke, dia berhasil ya, teman-teman. Gitu saja penjelasan saya mengenai paket tracer yaitu 9.3.3 HSRP Configuration Guide. Jadi kita coba cek resultnya terlebih dahulu. Kita sudah mengkonfigurasi PCA, PCB, router 1, router 3, dan switch 1 dan switch 3. Kita sudah mengkonfigurasi default gateway-nya masing-masingnya dari switch 1 dan switch 3 dan PCA, lalu PCB-nya sudah kita masukkan atau kita benarkan lah agar sama default gateway-nya. Baik, sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.